Shalom, selamat pagi, semangat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudara, opa oma anak cucu yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam Sapaan Pagi Batra Kasih. Kita mengucap syukur, kita berterima kasih kepada Allah Bapa Sorgawi di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Oleh karena kasih-Nya, oleh karena penyertaan dan pemeliharaannya, hari lepas hari, dari waktu ke waktu kita senantiasa merasakan, mengecap dan mengalami kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup kita hingga kita berada dalam keadaan yang baik, sehat, kuat, dipulihkan, disembuhkan, diberikan jalan keluar di tengah berbagai pergumulan dan persoalan. Ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kebahagiaan yang senantiasa kita alami di dalam kehidupan kita saat ini. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, opa, oma, anak cucu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita memulai seluruh aktivitas kita pada hari ini, seperti biasa kita akan merenungkan firman Tuhan. Dan firman ini yang senantiasa menjadi pedoman dan suluh bagi langkah kaki kita. Firman Tuhan ini yang senantiasa menguatkan kita, memberikan penghiburan di tengah berbagai realitas yang kita hadapi, mendatangkan sukacita dan damai sejahtera Tuhan dalam hidup kita. Untuk itu Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, kita akan berdoa memohon pimpinan kuasa Roh Kudus. Bapak, Ibu, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Tuhan, kami sungguh merasakan kasih sayang-Mu dalam hidup kami. Oleh sebab itu, ajar kami juga untuk senantiasa mengasihi Tuhan dalam setiap tugas tanggung jawab kami berdasarkan pada ajaran, perintah, dan firman Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami mohonkan bersabda dan berfirmanlah, kuasailah kami dengan Roh-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, opa, oma, anak cucu, mari kita buka bacaan Alkitab pada pagi hari ini. Injil Matius, pasalnya yang ke-21, ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-27. Matius pasal 21 ayat 23 sampai dengan 27 di bawah judul perikop pertanyaan mengenai kuasa Yesus. Mari kita baca bersama-sama. Kita mulai. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan ketika ia mengajar di situ datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu? Jawab Yesus kepada mereka, aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari sorga atau dari manusia? Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, jikalau kita katakan dari sorga, ia akan berkata kepada kita, kalau begitu mengapa kamu tidak percaya kepadanya? Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak sebab semua orang menganggap Yohanes ini nabi. Lalu mereka menjawab Yesus, kami tidak tahu. Dan Yesus pun berkata kepada mereka, jika demikian aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Demikian pembacaan Alkitab. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, opa, oma, anak cucu yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagian bacaan firman Tuhan ini kita tahu bersama ini merupakan bagian yang katakanlah ada orang-orang yang tidak suka kepada Tuhan Yesus. Lalu kemudian mereka mencoba menjebak Yesus dengan pertanyaan-pertanyaan mereka. Tetapi sekali lagi Yesus tidak kalah. Yesus tahu maksud mereka. Sehingga Yesus membalikkan dengan sebuah pertanyaan dan pada akhirnya mereka juga tidak bisa menjawab pertanyaan Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus pun tidak mau menjawab pertanyaan mereka. Nah, Bapak, Ibu, pertanyaannya tentang apa? Kalau kita lihat di dalam ayatnya yang ke-23, mereka bertanya kepada Yesus, yaitu imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi. Mereka bertanya kepada Yesus, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu? Ini bicara tentang berbagai kuasa-kuasa yang Tuhan Yesus lakukan di dalam perjalanan pelayanannya. Kalau kita lihat pada ayat sebelumnya, ayat 18 sampai dengan ayat 22, di sana
diberikan judul Yesus mengutuk pohon ara. Lalu kemudian ayat sebelumnya juga ayat 12 sampai dengan 17, Yesus menyucikan bait Allah. Dan banyak lagi kuasa-kuasa Tuhan Yesus yang lain. Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Begitu banyak mujizat-mujizat yang bisa Yesus lakukan. Lalu akhirnya berita ini tersebar dan kemana-mana orang mendengarnya. Termasuk di dalamnya imam-imam kepala, tua-tua bangsa Yahudi, bangsa Yahudi, mereka mendengarnya dan pada akhirnya ketika mereka berjumpa dengan Yesus dan mereka bertanya, dengan kuasa mana engkau melakukan semua itu? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sebagai orang beriman kita tahu bersama bahwa kuasa yang Tuhan Yesus lakukan, yang Tuhan Yesus nyatakan, itu adalah kuasa yang berasal dari Bapanya, Allah Bapa Sorgawi, yang hari ini kita sembah dan kita muliakan di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Dari Allah Bapa Sorgawi lah Yesus mendapatkan kuasa itu. Yesus melakukan berbagai mujizat. Sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin, sesuatu yang mustahil menjadi tidak mustahil. Semuanya terjadi oleh karena kuasa Bapa dinyatakan di dalam Kristus Yesus, memampukan Dia melakukan berbagai mujizat di dalam kehidupan ini. Dan hari ini pun Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kalau kita mengimani dengan sungguh-sungguh di dalam Kristus Yesus, maka kuasa yang berasal dari sorga, berasal dari Allah Bapa Sorgawi di dalam Kristus Yesus, hal itu juga bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, sampai hari ini pun kita masih mendengar bagaimana banyak orang yang disembuhkan dalam kuasa nama Tuhan Yesus. Bagaimana banyak orang yang dipulihkan, diberikan jalan keluar, diringankan beban-bebannya. Dan mereka ditolong di dalam kuat kuasa nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang firman Tuhan mengatakan bahwa nama itu berkuasa di atas segala nama-nama dan kuasa-kuasa yang ada. Di atas langit bumi, di bawah bumi ini. Nama Yesus berkuasa, sangat berkuasa, sampai firman Tuhan katakan, dan semua lutut akan bertekuk untuk menyembahnya. Ini menggambarkan sebuah pengajaran yang benar-benar ingin menjelaskan bagaimana Yesus itu berkuasa. Oleh sebab itu, sekali lagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sekalipun para imam dan tua-tua Yahudi itu mempertanyakan dari mana kuasa itu, sekalipun orang berdebat, mungkin sampai hari ini orang berdebat tentang siapakah Yesus, benarkah Dia Tuhan dan Juru Selamat, bagaimana Ia dapat menyembuhkan dan memulihkan orang, benarkah mujizat-mujizat itu terjadi oleh karena kuasanya yang berasal dari Bapanya. Tetapi hari ini mau diberitakan kepada kita Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, engkau tidak perlu masuk dalam perdebatan-perdebatan yang seperti itu. Engkau hanya dicukupkan mengimani Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Dan meyakini bahwa dalam namanya ada kesembuhan, ada pemulihan, ada mujizat Tuhan yang akan dinyatakan di dalam hidupmu. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, lewat firman Tuhan hari ini mau diberitakan, apapun yang engkau hadapi, apapun pergumulanmu, apapun masalahmu, apapun sakit penyakit yang mendera di dalam tubuhmu, apapun rencana hidupmu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, serahkanlah semua itu kepada Kristus. Dan di dalam namanya mintalah kuasa Allah itu dinyatakan di dalam hidupmu. Sehingga engkau akan mengalami sesuatu yang baik di dalam hidupmu. Mendatangkan sukacita, mendatangkan kebahagiaan, mendatangkan kedamaian, mendatangkan pemulihan, penyembuhan. Mendatangkan jalan keluar, meringankan setiap beban. Engkau berada dalam keadaan baik, sukacita, damai, sejahtera Tuhan dinyatakan di dalam hidupmu. Oleh karena apa? Oleh karena engkau beriman di dalam Kristus Yesus. Segala sesuatu dapat terjadi, hal yang baik akan terjadi dalam hidupmu. Iman seperti itu yang harusnya ada di dalam diri kita. Daripada kita capek-capek membuang waktu berdebat dengan orang tentang mujizat Tuhan, tentang nama Tuhan Yesus yang berkuasa atau tidak, stop dengan semua itu. Imani saja dan yakini bahwa yang terbaik akan terjadi dalam hidupmu. Itu dia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, itu yang harusnya terjadi di dalam hidup kita. Realitasnya dalam bacaan ini memang dijelaskan adanya orang-orang yang mencoba untuk menjatuhkan Tuhan Yesus dengan berbagai pertanyaan. Dan realitas itu bisa saja terjadi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, yang ada di sekeliling kita, bahkan di dalam kehidupan sesama kita. Orang yang beriman satu dengan yang lainnya saling menjatuhkan, satu dengan yang lainnya saling mengoreksi, saling menghakimi. Dan tujuannya adalah untuk menyudutkan, menjatuhkan setiap orang yang percaya dan beriman. Oleh sebab itu, lewat bacaan firman Tuhan ini mau diberitakan kepada kita semua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, hal yang penting juga untuk kita
renungkan dalam kehidupan ini. Jangan pernah engkau mengambil posisi sebagai orang yang mencobai orang lain dengan berbagai pertanyaan, mencobai pengetahuannya, mencobai pemahamannya, mencobai kecerdasannya, yang seolah-olah engkau memposisikan diri sebagai orang yang lebih pintar darinya. Jangan seperti itu. Berhenti dengan sikap-sikap seperti itu. Kalaupun kita yang dicobai dengan berbagai pertanyaan, orang mencobai pengetahuan dan kecerdasan kita, tidak perlu juga kita terlalu meladeni hal itu. Kalau orang bertanya, kita menjawab dengan sebaik-baiknya. Siapa itu Tuhan dan Juru Selamat kita? Jawab saja dengan sebaik-baiknya. Siapa itu Tuhan Yesus yang kita imani dengan sungguh-sungguh? Jawab saja. Tetapi kalau dia mulai mencobai, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, lebih baik menghindar dari hal-hal itu. Stop, sekali lagi berhenti dengan perdebatan-perdebatan yang akan membuang-buang waktu. Seperti itu. Tidak perlu engkau terlibat dengan hal itu. Cukup engkau mendoakan dan mengampuni orang yang mencobai engkau. Orang yang mencoba menjatuhkan engkau, dalam nama Tuhan Yesus saya percaya engkau akan diberikan hikmat sehingga engkau akan dimampukan untuk menghadapi berbagai cara-cara orang untuk menjatuhkan engkau, sehingga dalam tuntunan Tuhan engkau tidak akan dijatuhkan, tetapi engkau akan tetap diteguhkan, diangkat, dibebaskan, dan dilepaskan di dalam hidupmu. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Om, anak cucu yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apapun realitas yang ada hari ini, di dalam kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini, satu hal yang pasti, jangan pernah kehilangan iman percayamu bahwa Yesus itu berkuasa untuk mendatangkan hal-hal yang baik di dalam hidupmu. Jangan pernah kehilangan percaya bahwa di dalam namanya ada kuasanya yang akan mendatangkan pemulihan, mendatangkan sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan di dalam hidupmu. Sekali lagi, jangan engkau kehilangan akan iman percaya itu. Berjalanlah bersama dengan Tuhan dalam kekuatan Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Itu iman kita sebagai orang percaya. Kalau hari ini kita berada di masa-masa pandemik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ada ketakutan-ketakutan yang luar biasa yang muncul di dalam diri kita. Takut terpapar, takut dengan kesehatan kita. Lalu kemudian takut oleh karena terdampak dalam pekerjaan, pemutusan hubungan kerja. Banyak orang yang diberhentikan, dirumahkan, begitu bersoal dengan berbagai persoalan di seputar ekonomi dalam kehidupan rumah tangga, pribadi kita, karir kita, pekerjaan, pelayanan kita. Bapak, Ibu, di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat, saya ingin memberitakan kepada kita semua, dalam segala kekhawatiranmu, bawa itu ke hadapan Tuhan. Bawa itu di dalam nama Tuhan Yesus. Maka saya percaya nama yang berkuasa itu akan membawa ketenangan, kedamaian di dalam hidupmu. Engkau tidak akan khawatir. Engkau yang sakit akan disembuhkan. Engkau yang terpuruk akan diangkat dan dibebaskan, dilepaskan dari berbagai pergumulan dan persoalan hidupmu. Engkau yang merasa beban-beban hidupmu ini begitu berat, pasti akan diringankan. Asalkan engkau mengimani itu dengan sungguh-sungguh di dalam hidupmu. Persoalan kita hari ini adalah karena seringkali kita kurang meyakini dengan sungguh-sungguh. Persoalan kita hari ini adalah karena kita kurang meyakini, mengimani dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan mampu melakukan semua itu. Sehingga ada banyak keraguan, kekhawatiran di dalam hidup kita. Tetapi kita bersyukur karena pagi ini kita diingatkan bersama. Jangan lagi engkau takut, jangan lagi engkau khawatir. Nama Tuhan yang berkuasa itu, kuasa Tuhan itu, yang dihadirkan oleh Bapa Sorgawi melalui putranya Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam tuntunan kuasa Roh Kudus yang hadir di dalam hidup kita, akan mendatangkan kebaikan dalam hidup kita, membawa kita semua ke hari esok, ke masa depan. Jalani hari ini dengan sukacita, karena engkau harus percaya di ujung hari Tuhan menyediakan sesuatu hal yang baik. Oleh sebab itu, ketika kita akan melakukan aktivitas di dalam hidup kita hari ini, esok, lusa, bahkan selama-lamanya, kita harus meyakini di akhir hari kebaikan kasih Tuhan itu dinyatakan di dalam hidup kita. Oleh sebab itu engkau tidak perlu lagi khawatir dengan apa yang dialami oleh suamimu, istrimu, orang tuamu, anak-anakmu. Yakinilah Tuhan memelihara mereka semua. Waktu Tuhan itu indah, yang terbaik Tuhan sediakan bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya mendengar ada banyak jemaat yang berada dalam pergumulan secara khusus, sakit. Apapun itu sakit yang kau alami hari ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, lipat tangan. Bawa itu ke hadapan Tuhan. Yakin dan percaya, imani. Tuhan akan sembuhkan, Tuhan akan pulihkan. Yakin dan imani bahwa pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya, asalkan engkau imani dengan sungguh-sungguh. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita memulai seluruh aktivitas kita ini dalam iman percaya kepada Kristus bahwa kuasanya dinyatakan di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas berkat anugerah kasih-Mu, atas firman. Teguhkanlah firman ini dalam hati dan pikiran kami. Bapa Sorgawi, hamba berdoa secara khusus kalau hari ini ada mereka yang memiliki sakit penyakit,
yang mendera di dalam tubuh mereka. Siapapun mereka Tuhan yang hari ini mengalaminya. Baik mereka yang berada di rumah masing-masing ataupun mereka juga yang jauh dari kota ini, dimanapun mereka yang mengikuti saluran kanal ini. Keluarga mereka yang bersahati bersama hamba saat ini. Mendoakan suami mereka, istri mereka, orang tua, anak-anak, saudara-saudara mereka yang mungkin berjauhan dari mereka. Saat ini Bapa, kami bersahati dan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapa sembuhkan dan pulihkan mereka. Kami meyakini, kami mengimani kuasa Engkau ya Allah Bapa Sorgawi. Dalam Kristus Yesus oleh kuat kuasa Roh-Mu yang kudus akan mendatangkan kesembuhan dan pemulihan kepada mereka yang sungguh-sungguh beriman dan percaya kepadamu. Untuk itu kami meyakini semua itu Tuhan. Dan dalam iman percaya kepada Kristus Yesus kami bersyukur karena kami meyakini dan percaya ada kesembuhan, ada pemulihan yang akan mereka alami. Bapa di dalam sorga, hamba berdoa untuk opa oma, anak cucu Bapak Ibu, saudara-saudara, semua mereka Tuhan yang mengikuti saluran ini Tuhan berkati dalam setiap tugas tanggung jawab yang akan mereka lakukan. Biarlah mereka semua berkepenuhan dalam sukacita damai sejahtera. Kalaupun ada yang memiliki pergumulan diberikan jalan keluar, yang berbeban berat diringankan. Terima kasih.